Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel saya. Salam matematika, salam sehat, dan kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika untuk siswa SMP kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar dengan topik perkalian. Jadi di video ini akan dibahas tentang perkalian bentuk aljabar, lanjutan dari video sebelumnya. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Baik, jika sudah siap, mari kita saksikan bersama video kali ini. Tolong jangan di skip agar video yang ditampilkan bisa diserap oleh adik-adik secara keseluruhan, karena dari step by step itu sangat ada kaitannya dan saling berhubungan. Baik, selamat menyaksikan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita uji kemampuan awal terlebih dahulu. Yang pertama, coba 4 dikali 3 berapa? Ya, 12. Kalau 14 kali 4? Ya, 56. Kalau 4 kali 25? Ya, 125. Kalau 29 kali 26? Ayo, masih ingat nggak perkalian bersusun? Ya, pasti masih ya. Jawabannya 754. Silahkan dicek ya masing-masing adik-adik. Baik, kita akan masuk kepada operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya misalkan 2 dikali 3 itu sama dengan atau sama saja dengan 3 kali 2. Sama-sama hasilnya 6 ya. 2 kali 3 kan 6, 3 kali 2 juga 6 kan ya, berarti sama. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada sifat yang kedua adalah asosiatif. Misalkan ada dalam kurung A dikali B lalu dikali C sama dengan, itu sama aja dengan A dikali dalam kurung B dikali C, yang mana hasilnya nanti sama-sama ABC, karena A kali B kali C ya sama saja ya, kita tulis di aljabar ABC. Kita berikan contoh, misalkan dalam kurung 2 dikali 3 lalu dikalikan dengan 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. 2 dikali 3, 6 ya, dikali 4 sama dengan, di sisi ruas sebelah kanan berarti 2 dikali 12, karena 3 dikali 4 itu 12, berarti 6 kali 4 24, 2 kali 12 24, berarti hasilnya sama ya, dan terbukti. Kita lanjut untuk sifat yang ketiga, ada distributif. Misalkan ada A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B kemudian ditambah A dikali C. Kalau dalam kurung A ditambah B dikali dengan C itu sama saja dengan A dikali C ditambah B dikali C. Kita berikan contoh. Jika 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4 sesuai dengan rumus yang diberikan. Lalu di ruas kiri kita coba, 2 dikali 3 tambah 4 7, 2 kali 3 6, ditambah 2 dikali 4 8, 2 dikali 7 14, 6 ditambah 8 14. Jadi hasilnya sama ya, ruas kiri dan ruas kanan. Oke, yang kedua misalkan A 2 ditambah 3 dikali 4, ini dalam kurung ya, itu sama saja dengan 2 dikali 4 nih ya, ditambah 3 dikali 4 sesuai dengan rumus ini, persamaan ini ya. Lalu 2 ditambah 3 5, dikali 4 sama dengan 2 kali 4
8, 3 kali 4 12, 5 dikali 5 dikali 4 itu sama dengan 20, 8 ditambah 12 20, jadi sama ya hasilnya ya. Oke, kita masuk kepada perkalian suku 1 dengan suku 1. Perkalian bentuk aljabar. Oke, catatan penting. Misalkan ada 4 dikali 7 itu sama dengan 28, juga bisa ditulis dengan simbol titik ya. Jadi kalinya itu ditulis simbol titik juga bisa. Jadi 4 dikali atau titik 7 sama dengan 28. A kali B sama dengan atau sama saja bisa ditulis A titik B. Titiknya tapi di tengah ini ya. Itu simbol perkalian juga. Atau bisa ditulis AB. Itu artinya A kali B. Yang kedua, ketika A dikali B ditambah C, artinya B dikali dengan yang ada di dalam kurung. Kalau A pangkat P dikali A pangkat Q dikali B pangkat R itu menggunakan sifat di bilangan bulat ya, di perkalian bilangan bulat perpangkatan itu berarti A pangkat P ditambah Q dikali B pangkat R. Karena bilangan pokoknya yang A ini sama ya, jadi bisa pangkatnya ditambah. Kalau bilangan pokoknya berbeda tidak bisa dioperasikan. 2M dikali 4M sama dengan 2.4.5.M.N, artinya perkalian ini bisa dipecah ya. Jadi 2 dikali 8 2 dikali 4 8, M kali N MN. Ada sifat-sifat ketika operasi penjumlahan atau tanda positif dikali tanda positif itu hasilnya positif, berubah menjadi positif. Kalau positif dikali dengan negatif, tandanya berubah menjadi negatif. Kalau negatif dikali negatif, tandanya berubah menjadi positif. Kalau negatif dikali positif, tandanya berubah menjadi negatif. Ini yang perlu diingat-ingat ya adik-adik dan sahabat matematika. Kita masuk kepada contoh yang pertama. Misalkan ada negatif 4C dikali 2A dikali 3B. Kita selesaikan. Ketika bentuknya seperti ini, kita gunakan sifat komutatif ya. Jadi ketika A dikali B itu bisa saja B dikali A, atau acak posisinya bisa dipindahkan posisinya yang sesuai, dimana sesuai dengan tandanya ya, yang sesuai dengan masing-masing yang sama variabel. Misalkan yang ini yang tidak punya variabel, yang angka ini ya kita sendirikan, kemudian yang variabel kita sendirikan, yang koefisien kita sendirikan, yang variabel kita sendirikan, biar bisa kita operasikan. Min 4 dikali 2 dikali 3 hasilnya min 24. Kalau A dikali B dikali C hasilnya ABC. Jadi hasilnya min 24 ABC. Ketika min 24 dikali ABC kan ya min 24 ABC. Kita masuk contoh yang kedua. Diberikan ketika A dikali B dikali A, maka kita coba selesaikan. Berarti ingat sifat komutatif ya, bisa dipindah posisi ketika perkalian. Jadi A dikali B, kita tukar ini A nya dengan B. A dikali A kita akan operasikan, berarti A kali A kan A kuadrat ya, dikali B, berarti hasilnya A kuadrat dikali B. Ingat materi bilangan bulat perpangkatan ya untuk ini ya. A kali A berarti A pangkat 2. Ingat materi bilangan perpangkatan. Ketika 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2 kan 4. 2 pangkat 2 ya 4. Nah, untuk mengingatkan saja ini ya.
Kita masuk contoh yang ketiga. 3B dikali 2R dikali 4B pangkat 2. Kita coba selesaikan, yaitu 3B dikali 4B pangkat 2 dikali 2R. Jadi 4B kuadrat ini didekatkan dengan variabel yang sama-sama P karena perkalian, jadi kita operasikan. Ingat, ketika A pangkat B dikali A pangkat Q dikali B pangkat R itu hasilnya semula adalah pangkatnya ditambah ya, berarti 3 dikali 4 dikali B pangkat 1 ditambah 2 dikali 2R. 3 kali 4 12, P pangkat 1 tambah 2 3 dikali 2R. 12 kali 2 P pangkat 3 kali R. 12 kali 2 24, P pangkat 3 dikali R, ya tetap P pangkat 3 kali R. Jadi hasilnya 24 kali P pangkat 3 kali R. Oke, ini sifat komutatif ya untuk yang ini, operasi mengingatkan ketika bentuknya seperti ini boleh berpindah posisi. Sudah saya ingatkan dari yang awal tadi ya. Kita lanjut saja. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perkalian suku 1 dengan suku 2. Perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Misalkan ini ada bentuk persegi panjang ya. Persegi panjang ini memiliki panjang ya, panjangnya A ditambah 4, kemudian lebarnya A ya. Kemudian ketika kita mencari masing-masing ini luasnya, berarti kan luas persegi ini ya, luas persegi itu kan sisi kali sisi ya, atau sisinya A berarti A kali A. A kali A kuadrat ya, ini hasilnya untuk luas persegi ini. Kemudian untuk luas persegi panjang ini 4A, dari mana? Dari panjang dikali lebar. Nah, panjang kali lebar, panjangnya itu 4 ya, ini ya 4 di sini ya, kemudian lebarnya A berarti 4 kali A. Boleh saja, atau panjangnya A lebarnya 4 boleh ya, bebas saja, karena kita ingat ya, luas persegi panjang itu panjang kali lebar ya, atau P kali L ya. Nah sehingga ketika kita mencari luas di sebelah kiri ini, totalnya ini, kalau kita mencari luas totalnya sebelah kiri ini, persegi panjang sebelah kiri ini, berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya itu kan A ditambah 4 ya, atau panjangnya boleh katakan A-nya ya. Ketika panjang kali lebar berarti A ya kali dengan A ditambah 4. Kita misalkan panjangnya ini ya, biar suku satunya itu di depan. Kalau kita buat ininya panjang berarti suku 2 dikali suku 1. Tapi hasilnya sama kok, hasilnya sama. Cuma ini hanya sekilas aja ya, hanya untuk menanamkan konsepnya. Jadi misalkan kita ya, panjang kali lebar, misalkan panjangnya itu A dikali lebarnya A ditambah 4, itu nanti hasilnya akan sama saja dengan A kuadrat ini ya, luas kotak ini persegi ditambah luas persegi panjang ya. Jadi luas ini itu sama dengan luas ini, pasti harusnya sama ya. Oke, kita lihat ya, A kuadrat ditambah 4A. A kuadrat tadi dari hasilnya tadi dari A kali A ya, ini tadi ya. Kemudian luas persegi panjangnya warna biru ini dari 4 dikali A, atau A kali 4. Kemudian nah ini dikeluarkan karena A nya ini sama-sama ya.
kita keluarkan dikali dengan A ditambah 4, karena A yang hijau ini sudah dikeluarkan, tinggal A biru dan 4 yang warna coklat ini, sehingga hasilnya ya A dikali dalam kurung A ditambah 4 ya A, kemudian kali A ditambah 4, samakan hasilnya. Berarti cara mengerjakan ini caranya langkahnya adalah ya ini ya, ini ke sini. Kalau dalam kurung ini ada aljabar, kemudian di dalam kurung berarti aljabar tersebut dikali dengan dalam kurung, kemudian baru A dikali A yang warna biru ini, terus A dikali 4. Jadi caranya seperti itu. Nah, kita simpulkan, berarti ketika A dikali B ditambah C, maka hasilnya adalah dikali dulu A dikali B, AB ya, ini sama ya, A dikali B, AB, kemudian yang selanjutnya adalah A dikali C, berarti AC, sama saja ya. Nah, ada sifat distributif penjumlahan ketika A dikali dalam kurung B ditambah C, maka hasilnya AB ditambah AC. Ketika distributif pengurangan itu ketika A dikali dalam kurung B dikurang C, maka hasilnya A dikali B kemudian dikurang A dikali C. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah ketika A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang AC, seperti yang tadi ya. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Diketahui 2 dikali dalam kurung 3X ditambah 5. Kita selesaikan ya. Sehingga kita menggunakan pengandaian dengan suatu bilangan ya. Misalkan nih ya, 20 dikali dalam kurung 15 ditambah 6 sama dengan, berarti kalau menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, berarti 20 dikali 15, kemudian 20 dikali 6 ya. 20 dikali 15 300 ditambah 20 kali 6 120. Jadi 300 ditambah 120 hasilnya 420. Nah, apakah benar nih hasilnya ya? Ketika 15 ditambah 6 itu kan 21. Kemudian 21 dikali 20 420. Jadi hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan sehingga kita menggunakan penyelesaian ini ya. Penyelesaian ini tadi aljabar suku 1 dengan suku 2 kita kalikan ya. Berarti 2 dikali 3X kemudian ditambah 2 dikali 5, sehingga 2 dikali 3X ditambah 2 dikali 5, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 5 10. Jadi hasilnya 6X ditambah 10. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima. Tentukan hasil kali dari suku 1 dari X dikali dalam kurung 3X ditambah 5. Kita coba selesaikan. Kita tuliskan kembali soalnya. Berarti X dikali 3X ditambah X dikali 5. Nah, X ini kan koefisiennya 1 ya, berarti 1 dikali 3 X dikali X karena operasinya X ya, operasinya perkalian, jadi sama X nya juga dikali dengan X ditambah X dikali 5 atau 5 kali X, bisa ditulis seperti ini, sehingga 1 kali 3 itu 3, X kali X, X kuadrat ditambah 5 kali X, 5X. Jadi hasilnya perkalian dari X dikali dalam kurung 3X ditambah 5 itu hasilnya 3X kuadrat ditambah 5X.
Contoh yang keenam. Tentukan hasil kalinya dari bentuk aljabar X dikali dalam kurung negatif 7 dikurang X. Kita coba selesaikan ya. Kita tuliskan kembali soalnya. X dikali negatif 7 dikurang X sama dengan, berarti kita ubah ya. Sebenarnya tidak dirubah tidak apa-apa ya. Misalkan X kali negatif 7, X kali negatif X bisa saja. Namun di sini saya buat sebuah hal yang berbeda agar menambah konsep pada sahabat matematika semuanya. Jadi ketika negatif X itu bisa dirubah ke penjumlahan negatif X. Kita ingat ya, ketika penjumlah atau positif dikali negatif, positif kali negatif hasilnya negatif. Ini ya, positif kali negatif hasilnya negatif. Sehingga ketika X dikali negatif 7 ditambah X dikali negatif X, sehingga X kali negatif 7 ya negatif 7X. Kemudian plus dikali min berarti min ya, X pangkat 2, karena X dikali X berarti X pangkat 2. Jadi hasilnya min 7X dikurang X kuadrat, atau bisa ditulis min X kuadrat dikurang 7X. Boleh saja. Mudah bukan? Kita lanjut contoh soal yang ke-7. Jabarkanlah dari bentuk aljabar min Y dikali dalam kurung min 4X dikurang 8 kemudian ditambah 2Y. Kita coba selesaikan. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya, kemudian kita jabarkan ya. Kita menggunakan yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya ya, menggunakan kita ubah ya negatifnya menjadi positif. Jadi min Y dikali dalam kurung min 4X ditambah nih ya, tambah negatif 8, karena tambah plus dikali min itu hasilnya min. Ini saya ulangi kembali ya. Atau langsung saja mau dikali juga boleh saja ya, boleh saja. Nanti hasilnya juga sama. Silahkan bisa dibuktikan ya. Kemudian min Y dikali min 4X ditambah min Y dikali dengan min 8 ditambah dengan 2Y. Kenapa ini suku duanya dikali dengan min Y? Karena ini dalam kurung ya, dalam kurung. Kalau min plus 2Y nya ini kan berbeda ya, tidak dikalikan karena dia sudah terpisah ya. Sehingga min Y dikali min 4X itu min kali min plus, berarti 4YX ditambah min kali min plus Y kali 8, 8Y ditambah 2Y. Atau penulisannya bisa ditulis 4XY. Biasanya diurutkan sesuai abjad ya, dari yang urutan abjad yang awal sampai akhir. 4XY ditambah 10Y. Jadi hasil dari perkalian aljabar min Y dikali buka kurung min 4X dikurang 8 tutup kurung ditambah 2Y itu hasilnya 4XY ditambah 10Y. Kita berikan contoh yang banyak di sini ya, biar sahabat matematika lebih paham. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ke-8. 4 dikali dalam kurung X ditambah 3Y kemudian ditambah dengan 3 dikali dalam kurung X dikurang 4Y. Kita selesaikan ya. Nah, di sini saya menggunakan cara yang selanjutnya, cara yang berbeda, cara agak cepat di sini ya, karena kita sudah belajar konsep. Boleh saja menggunakan cara ini untuk mempersingkat waktu ketika mengerjakan tes online misalkan, atau ketika membutuhkan waktu yang cepat untuk mengerjakannya, seperti misalkan ulangan semester atau ujian nasional seperti itu ya. Oke,
Kita sudah memberikan tadi ya, sebelumnya rumusnya adalah ketika ada aljabar perkalian suku 1 dengan suku 2, jadi suku yang pertama itu dikali suku yang suku 2-nya semuanya. Jadi 4 dikali X, 4 kali X itu hasilnya 4X ya. Kemudian 4 dikali 3Y, 4 kali 3 itu 12 ya, jadi 12Y. Bentuk operasinya penjumlahan karena di sini ada operasi penjumlahan. Dan di sini kebetulan 4-nya plus kali plus. Kemudian ditambah 3 dikali dengan X berarti 3X ya, plus di depannya 3 ada plus berarti plus 3X. Kemudian ada min, karena plus 3 dikali min 4Y berarti min ya, berarti negatif, pengurangan 3 kali 4 12Y. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian karena ada variabel yang sama nih ya, 4X dengan 3X, 12Y dengan min 12Y berarti 4X ditambah 3Y itu 7X ya. Kemudian plus 20 plus atau positif 12Y dikurang 12Y berarti hasilnya 0, plus 0, atau bisa dituliskan dengan nolnya dihilangkan yaitu 7X saja. Nah, ini hasilnya ya. Silahkan dipahami adik-adik dan sahabat matematika, semoga lebih paham dan lebih jelas. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-9. Diberikan suatu bentuk aljabar 9 dikali buka kurung X kuadrat dikurang 4 tutup kurung ditambah 4 dikali buka kurung X kuadrat ditambah 5 tutup kurung. Kita selesaikan. Pertama adalah 9 dikali X kuadrat berarti 9X kuadrat ya. Kemudian 9 dikali negatif 4 berarti negatif 36. Kemudian ditambah 4 dikali X kuadrat berarti 4X kuadrat. Lalu plus 4 dikali plus 5 hasilnya plus 20. Nah, jadi hasilnya oke, ada konstanta ya, negatif 36 dengan plus 20 ya. Berarti kita operasikan dan 9X kuadrat dengan plus 4X kuadrat ini kan sama ya, atau koefisien variabelnya sama jadi bisa dioperasikan. Jadi 9 ditambah 4 13. Variabelnya X kuadrat. Kemudian min 36 ditambah 20 hasilnya min 16. Jadi hasilnya 13X kuadrat dikurang 16. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Baik, sekarang kita masuk kepada perkalian suku 2 dengan suku 2. Coba kita pahami ya, kita lihat bentuk ilustrasi sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Luas seluruh persegi panjang itu adalah luas persegi panjang apa? Ayo diingat-ingat sahabat matematika. Oke, dalam persegi panjang ada lebar dan ada panjang ya. Kemudian untuk luas, misalkan kita ya mau nyari pertama ini ya, kita mau mencari luas persegi panjang ini karena sudah dibuat kotak-kotak. Kita akan cari coba satu persatu ya, luasnya satu persatu. Luas yang pertama di sini, nah itu adalah AC. Dari mana AC? Dari panjang kali lebar. Panjangnya A, lebarnya C, berarti A kali C. Ini luas 1. Kemudian luas 2-nya AD. Dari mana? Dari panjang kali lebar. Panjangnya A, lebarnya D, berarti A kali D. Jadi luas bangun kedua ini adalah AD. Kemudian untuk luas bangun ketiga adalah BC. Dari mana? Dari panjang kali lebar. Panjangnya B, lebarnya C. B kali C ya, BC.
Untuk luas keempat itu hasilnya BD. Dari mana? Ya dari panjangnya B, lebarnya D, B kali D, yaitu BD. Nah, itu sudah kita cari ya luasnya per bidang. Nah, sekarang untuk mencari luas seluruhnya itu berarti luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Berarti kita mempunyai persamaan. Yang pertama, luas satunya kan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Ini kita memberikan kita tuliskan untuk persamaan satunya. Kemudian untuk rumus luas suatu persegi panjang seluruhnya ini ya, tanpa kita mencari satu-satu, itu adalah luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya A ditambah B. Ini kan panjangnya A tambah B ya. Karena panjang dari sini ke sini A, dari sini ke sini B. Jadi ya panjang semuanya ya A tambah B dong. Kalau lebarnya ya tentu nih C ditambah D. Sehingga panjang kali lebar yaitu A tambah B dikali C ditambah D. Panjang kali lebar. Kita tuliskan ini sebagai persamaan kedua. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 kita bisa tuliskan ya. Ini persamaan 2-nya A ditambah B dikali C ditambah D sama dengan persamaan satunya AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Coba dipahami dulu dari sini. Nah, setelah itu kita coba ya, kita turunkan ke bawah. AC itu artinya A kali C, AD artinya A kali D, BC artinya B kali C, BD artinya B kali D. Kemudian dari sini ini ya, dari ini itu kan A nya sama nih ya, yang hitam, A hitam ini sama. Kita keluarkan A nya dikali C ditambah D, kemudian ditambah B, B nya ada 2 nih biru, kita keluarkan B birunya dikali C ditambah D, karena B nya ini sudah dikeluarkan ya, B birunya ini dikeluarkan jadi 1. Nah, sehingga setelah ini kita pisahkan di sini ya, kita pisahkan jadi A dikali C tambah D ditambah, kita pisahkan B dikali C ditambah D, sehingga A ditambah B ya, ini A ditambah B kita keluarkan karena C ditambah D nya sama ya, C tambah D nya sama, jadi A dikeluarkan ditambah B dikeluarkan. Karena kenapa dikeluarkan? Karena C ditambah D dan C ditambah D ini dikeluarkan jadi 1 ini, jadi A ya ditambah dengan B sisanya kan, karena C ditambah D, C tambah D dikeluarkan jadi 1 ini, jadi A ditambah B ya jadi 1. Nah, ini adalah proses pengerjaan perkalian antara suku 2 dikali dengan suku 2, sehingga kita dapat menyelesaikan perkalian suku 2 dengan suku 2. Caranya ya ini pertama ini soalnya ya, terus diselesaikan ini, terus selesaikan dan hasilnya ini sama kan bentuknya, karena luas total dengan luas per bidang ini sama. Jadi ya ini prosesnya. Kita masuk ke contoh yang ke-10. Misalkan diberikan X ditambah 2 dikali dengan suku berikutnya X ditambah 3, itu hasilnya. Kita coba pakai contoh bilangan bulat dulu. Kita misalkan ada bilangan bulat 13 ditambah 7 di dalam kurung ya, dikali dalam kurung 5 ditambah 4. Berarti kalau kita menggunakan rumus tadi, berarti 13 dikali dalam kurung 5 ditambah 4, kemudian ditambah 7 dikali dalam kurung 5 ditambah 4, sehingga hasilnya 15 kali 5 ditambah 13 kali 4 ditambah 7 kali 5 tambah 7 dikali 4. Hasilnya 13 dikali 5 65 ditambah
ditambah 13 dikali 4 52, ditambah 7 kali 5 35, ditambah 7 kali 4 28, sehingga ketika ditambahkan semuanya ini hasilnya 180. Nah, kita ada cara cepatnya karena kebetulan ini bilangan bulat, jadi kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu 13 ditambah 7 itu kan 20. 5 tambah 4 9, berarti 20 kali 9 180. Hasilnya sama kan? Berarti cara ini juga benar ya. Sehingga kita operasikan ya, X dikali X berarti X kuadrat ya. Kita tuliskan X kuadrat. Lalu X dikali 3 itu hasilnya 3X, ditambah 3X, kemudian 2 dikali X itu 2X, kemudian 2 dikali 3 itu 6, ditambah 6, sehingga operasinya 3X ditambah 2X itu kan 5X, berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Jadi hasilnya ini ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-11. Diberikan suatu bentuk aljabar perkalian suku 2 dengan suku 2 dalam kurung A ditambah 2 dikalikan dalam kurung A ditambah 3. Kita coba selesaikan. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Kemudian kita pakai caranya. Yang pertama adalah A dikalikan dengan suku A ditambah 3. Kita tuliskan ya, A dikalikan suku A ditambah 3 ini yang belakang, suku keduanya. Kemudian 2 juga dikali suku yang kedua sama A ditambah 3, tadi plus 2 dikali A ditambah 3. Setelah itu A dikali A kuadrat, kemudian A dikali 3 berarti plus 3A, ditambah 2 dikali A 2A, ditambah 2 dikali plus 3 berarti hasilnya plus 6, sehingga ada variabel sama ini ya, 3A dan 2A, sehingga bisa dioperasikan. Yang pertama A kuadrat ditulis ditambah 3A ditambah 2A 5A ya, karena 3 tambah 2 5, A nya ya tetap 1A ditambah 6, jadi hasilnya A kuadrat ditambah 5A ditambah 6. Kita masuk ke contoh yang ke-12. Diberikan suatu bentuk aljabar perkalian suku 2 dengan suku 2 dalam kurung X dikurang 5 dikali dalam kurung X dikurang 2. Sehingga kita coba selesaikan. X min 5 dikali X min 2 itu sama dengan yang pertama X kali X dulu ya, X kuadrat kita tuliskan. Boleh tadi pakai cara yang sebelumnya atau cara ini, saya berikan variasi caranya berbeda-beda agar sahabat matematika bisa mencari mana yang paling sahabat suka. Kemudian X dikali 2 min 2 ya, X dikali min 2 berarti kan ininya min, berarti min pengurangan, kemudian 2X, 2 kali X kan 2X, min kali plus min ya. Kemudian 5 dikali X 5X, min kali plus min ya 5X. Kemudian 5 kali 2 10, min kali min plus 10. Sehingga kita operasikan, karena min 2X dikurang 5X itu hasilnya min 7X, sehingga perkalian antara X dikurangi 5 dikali X kurangi 2 hasilnya X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Inilah hasilnya.
Sekarang kita akan masuk ke contoh yang ke-13. Tentukanlah hasil kalinya dari bentuk aljabar 4 dikali dalam kurung 2x ditambah 1 dikali dalam kurung 3x ditambah 7. Kita coba selesaikan. 4 dikali 2x ditambah 1 ini dalam kurung ya, kemudian dikali dalam kurung 3x ditambah 9. Kita operasikan yang pertama di dalam buka kurung dikali dalam buka kurung dulu ya, 4-nya nanti saja terakhir agar lebih mudah. Yang pertama 2x dikali 3x, pertama tuliskan 4 dulu, terus buka kurung 2x dikali 3x, kemudian ditambah, ini kan karena plus 2x sama plus 9 kan berarti ya plus ya, ditambah 2x dikali 9, kemudian plus 1 dikali plus 3x, kemudian plus 1 dikali plus 9, sehingga hasilnya 4 buka kurung 2x dikali 3x 6x kuadrat ditambah 2x kali 9 plus 18x ditambah 1 dikali 3x plus 3x ditambah 1 dikali 9 plus 9. Kemudian di sini ada variabel yang sama, kita operasikan. Di 4 buka kurung 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 3x plus 21x ditambah 9. Baru 4-nya dikali di dalam kurung. 4 dikali 6x kuadrat 24x kuadrat ditambah 4 dikali 21x 84x ya, kemudian ditambah 4 kali 9 36. Jadi hasilnya 24x kuadrat ditambah 84x ditambah 36. Sekarang kita masuk ke pengkuadratan suku 2. Diberikan misalkan A ditambah B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B, sehingga A dikali A kan A kuadrat ya, kemudian A dikali B berarti dan ditambah B dikali A itu hasilnya pasti 2AB, karena A kali B kan AB, B kali A ya AB, AB tambah AB ya 2AB, ditambah B kali B, B kuadrat. Kalau yang pengurangan sama saja sebenarnya pengurangannya, A dikurang B dikali A dikurang B, kemudian yang pertama A kali A kuadrat, kemudian A dikali min B itu kan min AB, kemudian min B kali A min AB, min AB ditambah min AB berarti min 2AB, min B kali min B plus B kuadrat. Nah, sebenarnya caranya sama ya, cuma hasilnya yang berbeda. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh yang ke-14. Diberikan sebuah aljabar pengkuadratan A ditambah 2 pangkat 2, berarti kita coba selesaikan. Berarti A ditambah 2 kuadrat itu sama dengan A ditambah 2 dikali A ditambah 2, sehingga A dikali A tambah 2 plus 2 dikali A tambah 2. Ini sama ya, ini karena ini sama. Kemudian A kali A kali 2, kemudian ditambah 2 dikali A 2A ditambah 2 dikali 2 ini ya. Kemudian A kali A kuadrat ditambah A kali 2 2A ditambah 2 kali A 2A 2 kali 2 4. Ini variabelnya sama, kita operasikan, berarti A kuadrat ditambah 2A tambah 2A 4A ditambah 4A. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-15. Diberikan sebuah bentuk aljabar 2x ditambah 3, ini dipangkatkan 2. Kita coba selesaikan. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya, kemudian kita jawab. Berarti 2x ditambah 3 dikali 2x ditambah 3. 2x kali 2x
4x kuadrat ya, tulis 4x kuadrat. Kemudian 2x kali 3, 2 kali 3 kan 6, berarti 6x. Tulis di sini plus 6x. Kemudian 3 kali 2x berarti 6x ditambah 6x. Kemudian 3 dikali 3 tentu 9, tulis plus 9. Sehingga kita tuliskan 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 6x 12x ya. Kemudian ditambah 9. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-16. Pak Mujib mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Diketahui panjang tanah tersebut 2A ditambah 5 meter dan lebar tanah tersebut 3A dikurang 3 meter. Tentukan luas tanah Pak Mujib. Kita selesaikan. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu yang kita ketahui. Panjangnya 2A tambah 5 meter ya, lebarnya 3A dikurang 3 meter. Kemudian ditanyakan luas tanah Pak Mujib. Kita tuliskan rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 2A ditambah 5, lebarnya 3A dikurang 3. Sehingga kita menggunakan operasi bentuk aljabar suku 2 dikali suku 2. Berarti 2A dikali 3A dikurang 3 ya, ditambah 5 dikali 3A dikurang 3. Sehingga 2A kali 3A, 2A kali 3 kali min 3 ya. Karena di sini plus 2A dikali min 3A, min 3 ya. Ditambah 5 dikali 3A ditambah 5 dikali min 3. Min 3 dari ini. Min ini pengurangan ini kan nilainya 3. Jadi kalau diubah menjadi seperti yang sebelumnya ya, kalau dirubah penjumlahan berarti kan penjumlahan 3A ditambah min 3. Seperti itu. 2A dikali 3A 6A kuadrat plus kali min 2A kali 3 6A ditambah 5 kali 3A berarti 15A plus kali min 5 kali 3 15. Kita operasikan variabel yang sama ini, berarti 6A kuadrat ditambah min 6A ditambah 15A itu kan 9A ya, dikurangi 15. Dengan jangan lupa diberikan satuan luas. Nah, jadi prosesnya seperti ini untuk contoh yang ke-16. Nah, adik-adik sudah belajar tentang perkalian aljabar. Saatnya kita berlatih soal latihan. Silahkan adik-adik dan sahabat matematika dikerjakan di buku kalian. Kemudian silahkan juga dituliskan di kolom komentar ya untuk hasilnya. Tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya komentari. Dan jika adik-adik ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar juga. Baik, soal yang pertama. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 6M dikali 7 dikali 5M pangkat 3 dikali 6 dikali M. Silakan dicoba selesaikan. Soal yang kedua, hitunglah 6mn kuadrat dikali 5m pangkat 3 n pangkat 4. Soal ketiga, sederhanakanlah 11 dikali e kuadrat y pangkat 3 dikali min 3y pangkat 3 x pangkat 4. Soal yang keempat, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 2 dikali dalam kurung 3x ditambah 5. Silahkan adik-adik dicatat. Kalau tertinggal di pause kemudian dicatat. Soal yang kelima,
Hitunglah 2 dikali X dikurang Y. Ini suku 1 dikali suku 2. Suku satunya 2, suku 2-nya X dikurang Y. Soal yang ke-6. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Min 7 dikali dalam kurung 2A dikurang B. Soal yang ke-7. Selesaikanlah bentuk aljabar 2P dikali dalam kurung 3P dikurang 5. Suku 1 dikali suku 2. Suku satunya 2P, suku 2-nya 3P dikurang 5. Soal yang ke-8. Sederhanakanlah bentuk berikut. K dikali K dikurang M ditambah 3N. Walaupun di sini suku 1 dikali suku 3, tapi caranya itu sama dengan suku 1 dikali suku 2. Hanya perkalian ditambah 1 lagi. Jadi jangan bingung ya adik-adik. Soal ke-9. Sederhanakanlah bentuk berikut. Min 2X dikali 5 dalam kurung 5X ditambah 3Y dikurang XY. Soal yang ke-10. Sederhanakanlah bentuk berikut. Perkalian dari aljabar ilmiah dan pengurangan. 2 dikali buka kurung 4X dikurang 3 tutup kurung dikurang 5. Silahkan dicatat aja di. Soal yang ke-11. Sederhanakanlah 5 dikali dalam kurung 2Y ditambah 6 kemudian ditambah 6X dikurang 12Y. Soal ke-12. Sederhanakanlah bentuk berikut. 5 dikali dalam kurung X dikurang 4 dikurang 3 dalam kurung X ditambah 2. Soal ke-13. Sederhanakanlah bentuk berikut. 3 dikali X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 dikurang 7 dikali X kuadrat dikurang X dikurang 2. Soal ke-14. Hitunglah 2X tambah 8 dikali X dikurang 3. Soal yang ke-15. Sederhanakanlah bentuk berikut. Dalam kurung 3Y dikurang 5 dikali dalam kurung 2Y ditambah 4. Soal ke-16. Sederhanakanlah 2X dikurang 8 dikali X dikurang 3. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Soal ke-17. Sederhanakanlah bentuk berikut. Min 5X dikali dalam kurung 7X dikurang 8. Soal ke-18. Dalam kurung min X dikurang 2 dikali min 3X dikurang 6. Soal ke-19. Sederhanakanlah bentuk berikut. 3X ditambah 5 dikuadratkan 2. Jadi pangkat 2 dari 3X ditambah 5. Soal ke-20. Sederhanakanlah pengkuadratan ya dari 7X dikurang 4Y
dipangkatkan 2. Baik adik-adik, ini ada soal yang ke-21. Sederhanakanlah bentuk berikut. Dalam kurung 2x ditambah 4 dikali dalam kurung x dikurang 5 dikurang dalam kurung x ditambah 3 dikali dalam kurung 2x dikurang 1. Silahkan dicatat ya adik-adik. Soal yang ke-22. Suatu bilangan dikali dengan 4 kemudian ditambah dengan 6 dari bentuk aljabar di atas dikali dengan 2x ditambah 5. Tentukan hasil operasi bentuk aljabar di atas. Soal ke-23. Pak Dwi mempunyai kebun jeruk yang luas. Pada suatu hari, Pak Dwi ingin memberikan buah jeruk kepada 10 temannya, dengan masing-masing mendapatkan 2 kotak berisi buah. Nah, dalam setiap 1 kotak itu berisi buah. Kalau 2 kotak berarti ya ada 2 kotak ya. Nah, di setiap 1 kotak itu tidak tahu berisi buahnya itu berapa ya. Nah, dalam bentuk aljabar hitunglah berapa total buah jeruk yang hendak diberikan kepada 10 temannya. Silakan dikerjakan dalam bentuk aljabar. Sekarang masuk ke soal yang ke-24. Pak IG sedang berulang tahun hari ini. Untuk mengucap rasa syukur, maka Pak IG akan membagikan 2 kotak berisi kue. Nggak tahu ya kuenya ada berapa dalam 1 kotak. Dan 10 masker. Nanti ada 10 masker kepada 10 orang temannya. Jadi masing-masing orang itu menerima 2 kotak berisi kue dan 10 masker. Nah, dalam bentuk aljabar hitunglah total barang yang akan dibagikan oleh Pak IG tersebut kepada 10 orang temannya. Silakan dicoba adik-adik. Soal ke-25. Pak Saidi membuat kolam ikan dengan permukaan berbentuk persegi panjang dengan panjang E ditambah 9 meter dan lebar E ditambah 3 meter. Tentukan luas permukaan kolam ikan yang dibuat oleh Pak Saidi tersebut. Jadi ada panjangnya dalam kurung X ditambah 9 meter dan ada lebarnya dalam kurung X ditambah 3 dalam satuan meter. Berbentuk persegi panjang, pertanyaannya mencari luas permukaannya, berarti mencari luas persegi panjangnya. Ingat rumus luas persegi panjangnya apa? Ingat-ingat ya. Nah, baik adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika ini, yang mana dengan tema perkalian bentuk aljabar. Teruslah berlatih, jangan mudah putus asa ya adik-adik dan sahabat matematika. Pokoknya tetap semangat dan salam sehat. Dan demikianlah video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, salam damai dan salam sehat.